Karena untuk season 1 penelusuran jalur kereta zaman Belanda kemarin selesai dan akan lanjut nanti, kali ini gua lagi ada jauh di utara, tepatnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan ini pengalaman kali pertama gua ada di kota ini. Jadi gua penasaran kira-kira ada hal sejarah apa ya yang unik di sini. Ini sungai terpanjang ya. Ya, Anak sungai atau sungainya, Pak? Sungainya. Coba jalan-jalan ke Pontianak dan ya kita bakal lihat ada apa aja hal yang menarik yang ada di berikutnya. Let's go. Dan tujuan pertama gua di sini adalah Istana Kadriah yang paling dekat dengan posisi gua saat ini. Tapi sembari menunggu transportasi online, gua lihat hal unik yang pertama, yaitu kuburan. Dan gua di sini ngeliat sesuatu yang menarik, teman-teman. Jadi gua ngeliat ada makam, dan makamnya gua ngeliat kayak gak begitu serem. Nanti gua kasih lihat. Dan jujur di sini nggak ada kesan seremnya guys buat gua. Mungkin karena nggak ada pepohonan di Kamboja atau pohon-pohon yang rindang seperti yang biasanya gua lihat. Di sini gua nggak ngerasa takut sih. Rasanya kayak kuburan biasa aja. Lalu di sini ada sedikit masalah karena setiap gua pesan itu susah banget untuk dapat supir transportasi online-nya. Kira-kira kenapa ya nggak pada mau guys? Posisinya gua mau ke Istana Kadriah. Cuma drivernya itu banyak yang batal yang takut temen. Gak ngerti gua, padahal deket tapi ngomongnya jauh. Ini kenapa ya? Apa mereka nggak mau nganterin karena ongkosnya terlalu sedikit atau gimana? Gua juga nggak ngerti. Dan setelah penantian yang cukup lama, akhirnya gua dapet juga. Hah? Bang Edwin nak? Bang Arif dong ya? Ya. Dan sekitar perjalanan beberapa menit, akhirnya gue sampai Istana Kadriah. Tapi, wah kondisinya teman-teman sekarang mau ada acara. Jadi kita nggak mungkin masuk dan kita cukup buat puas ngelihat meriam kayak gini nih. Tuh yang meriam kayak gini ada 1, 2, 3. Dan di sini gue lihat banyak meriam kayak gini nih. Dan sempat gue Google katanya ini buat ngusir kuntil anak. Hah, bukannya buat perang ya? Yang tahu share dong di kolom komen. Salah satu meriam yang mungkin waktu zaman perang dulu ya, gue nggak tahu, gue belum bisa masuk untuk baca-baca karena ini kayaknya udah steril, bakal ada acara teman-teman. Ya seenggaknya kita bisa lihat meriam. Oh keren ya. Walau begitu gue harus cukup puas buat baca papan informasi di luar sini. Ternyata dibangun tahun 2001 Al-Qadri. Dan setelah puas lihat-lihat, gua mutusin buat cabut ke tempat selanjutnya. Tapi sebentar, gua malah salfok sama pintu gerbangnya. Ini apa boleh kita naik ya? Dan ternyata setelah izin boleh guys. Kita diizin masuk ke apa namanya? Menara pengawas ya, gerbangnya. Oh, kasih nyala nggak ya? Wah, kerennya. Dan setelah gua banyak lihat-lihat di sini, akhirnya jemputan gua ke tempat selanjutnya datang juga guys. Kali ini gua menuju destinasi selanjutnya, yaitu Tugu Katulistiwa. Yang mana katanya kalau kita letakkan telur di tanah, telurnya tuh bisa berdiri guys. Apa bener ya? Akhirnya sekitar 40 menit perjalanan gua sampai. Ini dia teman-teman. Dan selamat datang di Monumen Tugu Katulistiwa. Wah, kerennya. Jujur keren banget sih. Ya, kita bakal let's go. Kita lihat apakah bisa masuk ke dalam atau enggak. Gue langsung masuk dan inilah penampakannya. Wah, kerennya.
Dan di sini gue baru tahu karena gue lihat ada papan informasi yang bilang katanya kalau mau lihat telur yang bisa berdiri itu di hari tanpa bayangan. Ini teman-teman ada waktu iklinasinya nih, tanggal 21, 21 Maret, 23 September dan 21 Maret. 0 derajat garis khatulistiwa. Jadi sekarang tanggal 16 Juni. Dia mungkin ada di sekitar sini. Nanti bakal ada di 0 derajat lagi di tanggal 23 September. Wah, sayang banget ya. Tapi nggak apa-apa. Dan di sini gue mau coba pakai pakaian adat yang ada di sini. Jujur gue nggak tahu apakah ini makainya bener ya guys. Semoga aja nggak menyalahi aturan ya teman-teman. Song yang pecinya yang itu ya, sebelah sana. Boleh ya? Boleh. Asik, oke. Assalamualaikum. Ini bener kan kita nggak salah ya, pakai rompi, pakai songkoknya kayak gini. Apa nih? Blangkon. Kalau orang Jawa blangkon. Ingat, kita juga dapat sertifikat teman-teman. Nah, kalian pulang itu dapat sertifikat. Tanda kita udah pernah kesini. Pak, makasih Pak ya. Dan setelah puas lihat-lihat di sini, gua coba lihat area ini lebih jauh. Dan gue sekarang ada di pinggiran sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Dan inilah penampakan Sungai Kapuas. Renang guys. Jujur ini unik banget guys. Gue di sini ngeliat ada kapal yang jadi restoran juga. Ini restoran tapi gak tahu ini apa ya, air atau darat tuh, itu kan kayak daratan tuh kalau lihat sana ya. Terus juga gua lihat di sini kelihatan kayak ada daratan. Air cuy. air. Oh iya air guys, tuh ini masih sungai tuh lihat. Wah hampir ya, untung gua nggak langsung loncat, bisa-bisa gua kecebur. Sana. Gua mau coba lihat itu apaan, ternyata ini goyang cuy. Wah iya lihat tuh, perhatiin goyang. Wah hampir kejebur guys. Dan jujur ini seru sih. Gua untuk pertama kalinya ke Kalimantan bisa kunjungin tempat unik kayak gini. Walau sayangnya di Kalimantan emang nggak ada bekas rel kereta zaman Belanda ya. Jong. Jadi cukup sekian petualangan di Pontianak ini. Sampai ketemu besok. Haul. Itu Istana Kadriah ya.